Belum, masih proses ya. Ading. Amin. Urutannya. Kenapa dia urutannya lebih belakang dari yang harus dia di depan? Udah keluar kah? Dan turun. Ya. Oke, silakan Bu. Nyari urut harusnya di depan kalau bayangan alfabetnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Semua udah pada makan. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan ya, udah kenyang ya, jangan ngantuk ya. Ngantuk ini Habis makan jam-jamnya ngantuk, Bu. orang ngantuk kalau habis makan ini. Habis isoma biasanya ngantuk tuh, Bu Nini. Itu tergantung ustadznya nanti mengajarnya seperti apa. Kan biasanya guru gitu ya. Kalau gimana nih caranya supaya anak-anak tidak mengantuk? Nah, itu. Digebrak-gebrak. Punya apa tuh? Ilmu yang gitu tuh. Gimana caranya anak-anak supaya tidak ngantuk? Oke. Saya serahin sama ustadz, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa menerjemah siang ini dan tidak mengantuk. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa amma ba'd. Tadi sampai ayat berapa, Bu, Pak? Berapa ya? Enggak ikut tadi aku. 17, Ustaz, sekarang 18. Baik, 7 balik. Nah. Baiklah, kalau sampai ayat 7 balik, nanti kita sekarang mulai ayat 18, tak? Ya. Ya, 8 balik. Baik. Oke. Ada yang sudah siap ayat 17? Pak Muhammad Sonehin, udah siap belum? Udah buka, Ustaz. Udah dibuka, ini dipelajari. Baik. Sekarang 18 pakai 19 ya? 18. Tadi yang itu sampai sumum bukmun kan tadi sekarang auqasayibin dong. Ya. Ya. Setelah itu jadi berarti ayat sekarang auqasayibin ya. 19 ya, Auqasayibin 19. Baik. Bagaimana nih, mau saya Ustaz. Siapa? Silakan Pak Ghazali. Ya. Nah, bismillah. Ghazali mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Atau kasoyibin, seperti soyibin, hujan lebat, minas samai, dari langit, fihi, di dalamnya, zulumatun, kegelapan, warotun dan petir, wabarkun dan kilat. Yaj'aluna, mereka menjadikan asobi'ahum, jari-jari mereka, fi, di dalam, adhanihim, telinga-telinga mereka, minas sawaiki, dari petir, hadaro, takut, al-mauti, kematian. Wallahu, dan Allah, muhitum, maha meliputi, bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Luar biasa. Keren. Nih Pak Ghazali nih, bisa nerjemah kayak gini nih, hafal apa nyontek? Ngafalin, Ustaz. Oke, Ini saya ya. ngafalin, Ustaz. Nggak buka kamus dong kalau begitu. Kadang-kadang buka kamus, kadang-kadang malah
Ini kalau nyari katanya nyari di kamus Ustaz. Jadi ya lihat-lihat, kadang lihat terjemahan gitu di bulan jalan ini. Tapi buka kamus apa tidak? Buka Ustaz. Kata apa saja yang sudah dibuka di kamus? Kamus Granada. Ya, maksudnya nih di ayat 19 kata mana yang dibuka di kamus? Dolami, ya ini kayak dolima, dolama, sudah kegelapan. Ya, oke. Kalau soyibin itu apa akar katanya, Pak? Soba. Pintar. Soba. Pintar. Sip. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أو كصيب atau seperti soyib. Soyib itu apa itu? Kayaknya kan seperti gitu kan Pak Ghazali? Ya, nah soyibinnya itu bagaimana kita mau mengurai? Tasydidnya sisipan, gitu kan? Iya betul. Pasti sisipan. Berarti tinggal soyaba kan? Soyaba. Ya, berarti ya di tengah berubah menjadi alif, jadi soba. Gitu kan? Ya, betul. Gitu tuh. Nanti kalau sudah jadi soba, Bapak cari soba itu di urutan sowaba atau soyaba. Gitu kan? Nah, nanti ketemu kata sobanya ini. Gitu tuh. Nah. Pak Solehin mana nih? Hadir nggak nih? Hadir. Ya, harus hadir, masa nggak hadir? Nama kita kan sama. Hadir. Carinya di Soyaba ya? Iya, coba cari. Coba. Coba turun. Apa? Turun artinya. Oke, turun. Terus apa lagi? Turun. Cari turunannya. Sowaban katanya. Terus. Soyibin ada tuh seperti hujan lebat. Nah, keren. Nah, tuh udah ketemu. Gampang kan? Baik. Jadi, karena kan sudah ketemu. Karena sudah ketemu, maka kita kembali ya. Gini sih. Jadi seperti hujan lebat Pak ya. Jadi au kasayibin atau seperti hujan lebat. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada sayyib, ada matar untuk hujan. Apa tadi saya katakan? Ada sayyib, ada juga satunya matar. Matar itu hujan ya. Matar. Ya. Matar itu hujan juga artinya. Apa bedanya matar sama sayyib? Bedanya kalau sayyib itu hujan lebat yang turunnya tidak diduga-duga. Pak. Kalau matar ketahuan, ya artinya tanda-tandanya misalnya awan lebat, awan hitam, ya. Terus ya ketahuan lah tanda-tandanya, tapi ini tiba-tiba hujan saja tadi panas kok tiba-tiba sekarang hujan.
Pernah kan kita juga mengalami begitu, ya. Itu yang disebut sayyib. Au kasayyibin, atau seperti hujan lebat yang tidak diduga-duga, begitulah kira-kira maknanya. Minas samai, dari langit atau dari atas. Ya. As-sama ini kan al-awalan, ya enggak? Hamzah akhiran, jadi dari kata sama. Samawa. Ya, sama yasmu sumuan. Ya, sama. Oh, artinya menamai atau tinggi. Terus di bawah sama itu ada kata ism, artinya nama. Seperti bismillah. Gitu ya. Jadi untuk apa nih? Untuk kenapa nama itu diambil dari kata sama? Ya, ada pelajaran pentingnya. Pelajaran pentingnya kasih nama itu yang bagus, yang tinggi maknanya. Ya, yang luhur. Gitu ya. Kasih nama anak yang bagus, yang tinggi maknanya. Jangan makna yang rendahan. Baik. Au kasayyibin, atau seperti hujan lebat minas samai, dari langit. Dari atas. Nah, apa sih maknanya langit? Langit itu dalam bahasa Arab itu kullu ma alaka. Gitu Pak Rizkon ya. Ya. Kullu ma alaka, setiap apa saja yang ada di atasmu itu langit. Oh, kullu ma alaka. Jadi ta'rifnya, definisinya kullu ma alaka. Nah, itu langit. Iya, iya. Ya, Pak. Kalau misalnya kullu ma alaka, setiap apa yang ada di atasmu. Gitu. Nah, kalau misalnya alam, alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan? Ya. Alam, al-alam. Apa sih alam itu? Al-alam. Al-alam adalah ma siwallahi. Alam adalah apa saja yang selain Allah, itu namanya alam. Itu tuh dalam bahasa Arab. Ya. Jadi Allah itu ya bukan alam, namanya Tuhan. Kok Tuhan kok alam? Ya kelasnya beda, kelasnya kelas Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa menyamai Allah. Baik ya. Jadi au kasayyibin minas samai, atau seperti hujan lebat minas samai, dari langit. Kenapa saya perlu untuk mengutarakan ini definisi? Setiap apa yang ada di atasmu, supaya menjawab pertanyaan bukan dari langit kok, dari awan. Ya awan kan di atas kita juga. Ya enggak? Iya, iya. Nah, gitu. Fihi, di dalamnya, di dalam hujan itu, zulumatun, banyak kegelapan. Kegelapan. Nih Pak Ghazali ya. Nih ada alif nih di akhir nih. Alif ta. Akhiran. Dari kata zolama kan. Zolama artinya aniaya, menganiaya, menzalimi, gitu kan. Zulumat artinya kegelapan. Alif ta nih, akhiran alif ta menunjukkan jamak. Kegelapan. Ya. Ya. Jadi setiap alif ta di akhir itu menunjukkan jamak. Alif ta. Bu Insuprati kayaknya datang juga ya? Ada Ustaz, mau belajar. Oh, luar biasa, subuh hadir, malam hadir. Dengerin. Ya, kayak anak muda aja ini semua dihadirin. Luar biasa. Gitu ya. Fihi, di dalamnya, zulumatun, ada banyak kegelapan. Wara'dun, dan halilintar. Bukan petir. Ya boleh aja sih, tapi enak. Jadi gaya kalau kita mengatakannya halilintar daripada petir.
Ya enggak, petir juga gaya juga sih. Tapi kalau halilintar, wah, kan kayak nyanyian Roma Irama, ya kan? Halilintar, gitu enggak? Waradun dan halilintar, wabarqun dan kilat. Ya, wabarqun dan kilat. Yaj'aluna. Kalau orang sudah terbiasa, Bapak, kalau ada kata yaj'aluna, kayak gini nih. Awalan ya, akhiran wawunun kan, Pak? Iya. Ya, wawunun artinya mereka. Gitu enggak? Ya. Terus ada ja'ala, terus ada fi. Jadi, kita bikin rumus ya. Ja'ala plus fi artinya meletakkan. Apa? Meletakkan. Oh, meletakkan. Oh. Ya Allah. Gitu. Ini kan ada ja'ala, ada fi'il, ya kan? Iya, iya. Iya. Meletakkan. Oh. Jadi bukan menjadikan, kalau menjadikan membikin dong. Iya, iya, benar-benar. Kalau menjadikan membikin. Meletakkan. Ya ja'aluna, mereka meletakkan asabi'ahum. Akar katanya kan pasti soba'a, ya enggak? Alif awalan, ya enggak? Ya. Alif sisipan. Hum akhiran. Soba'a, ya. Kalau telinga. Usbu' itu jari. Kalau asabi' artinya jemari. Oh, jemari. Jari-jari ya. Ya. Jari-jari atau jemari, ya enggak? Ya ja'aluna, mereka meletakkan asabi'ahum, jari-jari mereka fi pada adanihim, telinga-telinga mereka. Dari kata adana ya. Alif ini yang sebenarnya awalan nih. Ini alif aslinya nih. Asalnya a'dhanihim. Dari kata adana. Di adanihim, di dalam atau pada telinga-telinga mereka. Minas sawa'iqi. Minnya di sini artinya karena. Ya, ini min. Harus dari Ustaz ya. Harus dari. Kenapa? Jadi ini min yang artinya karena. Ya. As-sawa'iqi dari kata sa'aqo. Gitu kan? Oh, iya. Pak Muhammad Solihin, dia perhatikan nih baik-baik nih. Ya, soako. Ya. Soako, jangan sambil lihat TV nanti enggak. Kalau sambil lihat TV mah nanti apa namanya enggak ketangkep nih, penting-penting semua nih. Soako, ya. Soako. Terus sa'iqah, as-sa'iqah itu artinya adalah suara yang memekakkan telinga. Apa tuh? Suara petir. Ya. Jadi minas sa'iqi, karena suara-suara yang memekakkan telinga. Jadi mereka tangannya diletakkan, jari-jarinya diletakkan di telinga mereka. Karena apa? Karena suara-suara yang memekakkan telinga. Hadza wal maut. Ini kalau orang Arab pasti tahu nih. Kalau anak santri yang sudah mahir ya, ada hadara, asalnya hadarul mauti. Seperti Rasulullah, asalnya Rasulullah. Kenapa nih? Karena ini ada makna lit-ta'lil. Biasanya dikasih lambang ain. Kalau anak santri itu dikasih ain. Apa artinya ain? Ain itu ta'lil. Bagaimana cara menerjemahnya? Karena. A-nya ini artinya karenanya. Asalnya hadaron. Hadaron al-mauta. Hadaron al-maut karena takut atau khawatir mati. Karena khawatir mati. Jadi kenapa
mereka letakkan jemari mereka di telinga mereka karena suara-suara yang memekakkan telinga. Kenapa juga diletakkan? Kenapa? Nah, kenapanya ada dua nih. Untuk apa? Ya karena khawatir mati. Wallahu dan Allah muhitun, maha meliputi. Meliputi itu artinya mengepung. Nah, Bapak kalau misalnya meliputi masih samar-samar makna itu. Muhitun itu artinya mengepung. Allah maha mengepung, dikepung oleh Allah. Jadi ahata bi itu, bi-nya nggak usah terjemah nih. Bi ini satu paket dengan muhit. Ya. Wallahu dan Allah muhitun maha mengepung bil kafirin orang-orang kafir. Maha mengepung terhadap orang-orang kafir, boleh ya? Gitu. Ya, waduh sudah ada 16 orang, luar biasa. Nih, sekarang ya. Kan ini ayat sering kita baca kan? Iya. Sering kan kita baca ayat ini, nah. Tapi paling banyak orang tidak memahami nih ayat kayak gini nih. Betul, Pak. Gitu nggak apa maksudnya itu? Ya kan? Ya, sekarang. Nih ya. Di dalam ilmu qiyas, ilmu analogi, itu ada teori bahwa menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu harus dengan variabel yang sama. Apabila variabelnya berbeda, maka qiyas itu batil. Mereka mengatakan al-qiyasu ma'al fariq batil. Ya, mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda, dengan sesuatu yang variabelnya berbeda itu tidak boleh, batil. Nah, sekarang apa itu al-kasayibin atau seperti hujan lebat yang tidak diduga-duga, itu apa maksudnya itu? Ya. Sayyib, hujan lebat yang tidak diduga-duga itu satu kata yang Al-Quran dikiaskan kepadanya. Jadi Al-Quran itu seperti hujan lebat yang turunnya tidak diduga-duga. Seperti itu persis. Jadi orang munafik malamnya ngomong apa, ngurumpi apa, punya rencana makar apa terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, besoknya ayatnya turun mengungkap tentang kejahatan mereka. Dan itu yang paling ditakuti oleh orang munafik. Dan mereka ngomong apa, langsung turun ayatnya besok. Nggak diduga-duga. Gitu. Ya. Apa persamaannya Quran dengan hujan turun yang tidak diduga-duga? Persamaannya antara lain. Hujan turun dari langit, Al-Quran turun dari langit juga sama, dari atas juga sama, gitu kan? Sayyib adalah hujan yang turunnya tidak diduga-duga, sama saja Al-Quran juga turunnya tidak diduga-duga. Oke ya? Terus hujan itu ada fungsi dia, antara lain adalah menyuburkan tanah. Al-Quran menyuburkan hati. Gitu tuh Pak Rizwan. Selama ini kan ente baca aja, lewat aja. Hujan apaan urusannya nih? Ini untuk apa nih perumpamaan nih? Kayak gini amat perumpamaan. Lewatin aja dah. Hujan lebat, ada halilintar, ada jemari, masukin kuping. Oke ya. Jadi sayyibin minas sama sudah kita pecahkan ya. Au kasayyibin minas samai, atau Quran itu seperti. Jadi bagi orang munafik saat itu ya, mereka paham sekali Quran itu sering turun tidak diduga-duga. Tapi memang Allah pilihkan kata sayyib itu karena ada pesan.
Pesannya apa? Dua-duanya Allah saja yang bisa menurunkannya. Ya, hujan Allah saja yang bisa menurunkannya, yang lain nggak bisa. Pawang hujan itu apaan? Bohong saja. Gitu ya. Bahwa dua-duanya diturunkan oleh Allah dari langit, dua-duanya punya fungsi menyuburkan, mengademkan, menenangkan, mengembangkan. Ya, yang satu untuk tanah, yang satu untuk hati. Hati. Siapa yang hatinya pengen subur, siapa yang hatinya pengen segar, ya Quran. Quran. Tidak keras ya. Cakep nih, cakep. Fihi dzulumat. Di dalamnya, fi itu bisa kembali ke langit ya. Di langit itu ada kegelapan-kegelapan. Atau di Al-Quran itu ada kegelapan-kegelapan. Bagi siapa itu? Bagi orang munafik. Bagi orang munafik itu Al-Quran itu, waduh, banyak sekali gelap-gelapnya. Ini tidak boleh, ini haram, ini neraka. Apaan ini Al-Quran ini? Enak Pancasila dijadikan gotong royong. Nah, kayak gitu. Ya, Pancasila kok jadi Trisila, Trisila jadi Ekasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dan jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Itu ngomong apa itu? Ya. Aduh, memang orang kalau tidak belajar Al-Quran itu tidak cerdas. Ya. Benar-benar nih. Orang Islam ini mesti bangkit nih kayak gitu. Jangan diam. Ya. Luar biasa. Gitu ya. Jadi bagi orang munafik Quran itu banyak nggak benernya, banyak gelap-gelapnya. Waduh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Gimana ini? Ya. Waradun dan halilintar. Terkadang mereka merasa ini satu ancaman. Ya, suara Al-Quran demikian menggemanya, demikian lantangnya berbicara. Seolah-olah kalau tidak ditutupi telinganya mereka akan mati. Wabarkun dan kilat ya, seolah terkadang ya, oh iya benar juga nih Quran nih. Tapi itu sebentar aja namanya kilat. Ya. Gitu tuh sikap orang munafik. Ya, jadi kenapa mereka meletakkan tangannya di telinga mereka? Ya, nggak mau mendengar Al-Quran. Ya, maunya mendengarkan itu aja tuh. Dengar adzan, dia katakan kidung lebih indah daripada adzan. Itu. Dengarkan Al-Quran, ya, kidung lebih indah daripada Al-Quran. Ya, itu untuk itu saja tuh. Ya, namanya orang nggak tahu beriman atau tidak beriman tuh kayak gitu ya. Kalau orang beriman nggak begitulah. Ya, orang kalau beriman pasti merasakan bahwa Al-Quran itu memiliki musik yang tidak ada tandingannya. Ya, baik. Terus minus sawa'iqi, karena suara-suara yang memekakkan telinga. Hadarul maut, takut mati. Kayak gitu tuh ya. Orang munafik tuh kalau mendengarkan Al-Quran seolah-olah mereka bakal mati. Ya. Waduh, ini nggak cocok nih kita. Kayak gitu ya. Terus wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah itu meliputi atau maha meliputi. Apa sih maha meliputi itu? Maksudnya Allah itu maha menguasai, mengepung orang-orang kafir. Berapa banyak dikepung oleh Allah? Maksudnya dikepung itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum mereka. Gitu ya maksudnya tuh. Oke, sudah terpecahkan ya ayat ya. Meskipun kalau mau dipecahkan secara detail, saya akan katakan begini nih Pak Rizwan. Bedakan antara binurihim dengan zulumat misal. Oke. Kalau nur itu tunggal satu. Kalau zulumat jamak. Mengisyaratkan bahwa ajaran Islam itu cuma satu saja dari Allah.
Kalau kafir itu bentuknya banyak. Masya Allah, mantap. Di mana? Kenapa? Halo, tadi apa tadi? Nggak dengar saya. Mantap, Pak Kiai. Jelasannya. Terjemahannya mantap maksudnya. Jelasannya Ustaz. mantap. Oh iya. Jadi begitu ya, karena ini kan bahasa perumpamaan, ya enggak? Nur perumpamaan, zulumat juga perumpamaan. Tapi itu kan adalah lambang. Lambang bagi apa? Nur, cahaya ini lambang bagi Islam, iman, nur. Tapi kalau zulumat ini lambang bagi kekafiran. Kafir itu banyak sekali macamnya. PKI yang kafir itu. Partai Komunis Indonesia itu kafir. Ateis itu kafir. Tuh, maka di awal-awal mereka nggak suka dengan kata kafir. Bilang aja non-muslim. Non-muslim ya kafir. Ya. Bilang aja ini bukan haram. Tapi jangan dikonsumsi. Ya haram, ya haram. Jangan pernah mengatakan jangan. Kasih kata yang tidak memakai jangan. Enggak, jangan. Supaya apa? Supaya memahami bahwa supaya bisa difaham mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Nah ya. Ini Islam ini Masya Allah ya. Ya, oke. Sekarang kita di ayat 19. Saya ngomong udah lama nih, udah setengah jam lebih nih. Mantap. Ayat 20, siapa siap? Nggak apa-apa, lebih lama juga Ustadz. Siapa tadi yang ngomongnya? Selamat pagi, Bang. Ya, silakan yang siap. Masa nggak ada yang siap nih? Ayat 20. Saya coba Ustadz. Silakan. Silakan. Deg-degan tapi Ustadz gak jadi Sini Pak Kiai. Banyak salahnya. Ya, bisa Ibu juga. Enggak. Itu Bu Suli atau Mbak Suli? Ya, soalnya saya kan nggak tahu. Nanti dibilang Mbak kayak si Aan. Aan baru umur 19, masih kecil kali dia. Ayo Bu, maju Bu. Mumpung ada Pak Kiai. Ya, Bu Suli. Salah biasa Bu. Silakan. Ayo jangan takut, jangan malu, jangan takut salah. Baca aja kan? Iya, dibaca. Dibaca dulu, bukan dibaca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Betul nggak? Cakep, Masya Allah. Mantap. Luar biasa. Terus? Coba diterjemah. Ya diterjemah. Diterjemah, Ustaz? Yes. Yakadul barqu. Satu-satu orang terjemah mah yakadu gitu. Aduh. Enggak, Ustaz terjemah mah. Itu namanya curang. Yakadu. Itu namanya mundur sebelum maju. Baik, siapa yang siap? Tapi besok mesti siap dong. Bismillah. Yeah. Besok. Siap. Bismillah. Siapa siap? Silakan. Ya Kak. Satu salah. Biarin salah Bu, terus Bu. Siapa Bu Iis? Nekat aja terus Bu Iis. Ya, mau coba. Iya, harus.
Nggak di penjara, Bu. Itu Bu Iis apa Mbak Iis? Bu Cianjur. Oh, Cianjur. Berarti Mbak dong kalau yang dari Cianjur. Haji, iya tah. Ya, Mbak Iis silakan Mbak. Ya kadu, kata dulu ini. Oh ya betul udah. Ya kadu hampir artinya ya kan. Ya kadu hampir, betul. Ya. Sudah dibuka dulu. Baruku kilat baru tuh. Ya tofu nyambar absorohum penglihatan mereka ya. Ulama setiap kali doa kilat lahum terhadap mereka masaufi wawunya mereka fihnya berjalan, lihat dulu kan. Masaufi berjalan di bawah. Wa iza dan wa-nya dan apabila adlamu kegelapan alaihim atas mereka atas diri mereka alaihim tuh komu mereka diam itu apa ya berdiri diam, berhenti ya walau seandainya sa'allahu menghendaki Allah ladahaba niscaya Allah bisa ihim pendengaran wa absarum dan penglihatan innallaha sesungguhnya Allah ala kulis setiap segala perkara sayin qadir segala perkara mengetahui ya. Sayin sesuatu yang mengetahui. Qadirnya apa ya? Berkuasa, menakar ya Ustaz. Kenapa? Qadir maha kuasa. Bentar. Dapat nilai 8,5 deh. Pokoknya jangan kalah sama Mbak Suli. Baik ya. Yakadu itu akar katanya kada. Gitu enggak? Apa artinya? Artinya hampir. Ya kan? Hampir. Al-barqu. Kan sudah tadi al-barqu itu artinya kilat, ya kan? Al-barqu kilat itu. Hampir al-barqu kilat itu. Itunya yang mana tuh? Itu yang di al nih. Hampir kilat itu yakhtafu. Ianya dia kilat nih. Akar katanya khotofa. Khotofa artinya menyambar. Hampir kilat itu menyambar. Ya, absarahum. Dari kata apa? Dari kata basoro. Alif awalan, alif sisipan, hum akhiran. Mana Bu Is nih? Bu Is. Bu dicariin terus, Bu. Bu Is. Jangan kabur dulu ini. Bikin kopi dulu nih Bu Is nih. Bukan, itu lagi matiin kompor dulu. Hati-hati. Baik nih, Bu Is. Bu Is perhatikan baik-baik nih. Bu Is nih kurang di sini nih. Kalau ayah hum teh, iya teh maknanya mereka, absorihim, mereka, him mereka, gitu, him mereka, ya kan? Iya. Hum mereka, jangan sampai di lahum juga mereka ya. Perhatikan jadi absorihim penglihatan mereka. Ada basorun penglihatan.
Ya, absar penglihatan. Jadi absarahum penglihatan mereka. Jadi gimana nih terjemahnya? Yakadu hampir al-barqu kilat itu yakhtafu menyambar. Absarahum penglihatan mereka. Iya, diam ibunya, diam supaya jelas ya. Kullama setiap kali, asalnya kulla setiap, ma apa yang. Gitu ya Pak Salihin, Pak Ghazali. Jadi kalau kulla setiap, ma apa yang, kalau digandeng, kullama setiap kali. Gitu, bukan setiap apa yang. Ya. Setiap Kullama setiap kali adoa. Alif ini awalan. Akar katanya doa. Dicari di kamusnya di urutan doa atau doya. Gitu ya. Doa ya. Ya. Gitu ya. Kenapa? Karena alif di tengah asalnya bisa wawu, bisa juga ya. Gitu. Tadi kan Pak Solihin kan ribut masalah adoat kan? Iya. Kenapa? Karena akar katanya belum ketemu. Ketemu dulu dong. Atnya itu waktu di sini nih. Nah, atnya itu atni akhiran, alif sisipkan. Jadi akar katanya doa. Pak Solihin cari di doa dari alif ya sampai kiamat sampai botak nggak bakal ketemu dong kalau gitu. Ya. Tapi doanya itu do kan pakai alifnya. Itu setelah ketemunya kok setelah do lama ya? Nih, alifnya Bapak bukannya jangan dari alif dong, dari dhot. Iya, dhot. Saya udah cari dhot. Alif ini kan maksudnya kan alif ini kan? Alif yang di tengah ini kan? Betul. Alif yang di tengah ini Bapak carinya di urutan wawu. Wow. Atau di urutan ya. Kenapa alif di tengah asalnya wawu atau ya? Iya. Karena ada. Jadi kita kemarin tuh waktu belajar teori di huruf penyakit itu kita dikasih tahu kalau alif di tengah asalnya wawu atau ya, gitu nggak? Jadi Bapak cari doa, cari doa itu di urutan doa atau doya, gitu deh. Ya. Nih saya review ulang ya. Waktu kita bicara tentang huruf penyakit ya. Ya. Alif posisi di tengah asalnya wawu atau ya. Kola atau koyala. Nanti Bapak cari kata doa di mana alifnya di urutan doa atau doya. Gitu Pak. Ya Ustaz. Oke. Ya ini dulu juga sering lupa ini mencarinya ini. Alif jadi wa atau ya ini. Alif asalnya. Asalnya ya. Bukan jadi kalau wawu atau ya berubah menjadi alif. Kalau alif asalnya wawu atau ya. Jadi kalau Bapak jumpai alif di tengah, maka cari tuh urutan alifnya ini di urutan wawu atau ya. Ya, sekarang kita lihat. Kasusnya apa? Kasusnya tadi, kasusnya adalah doa atau doya. Ya Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Nggak apa-apa, saya buka ya.
Ini kan asalnya kan dolla kan, Pak? Ya. Ya. Setelah lam kan ada mim, nun, waw gitu gak? Ya. Oke. Nah, ini nih Pak nih. Doa yadu'u. Oke? Ya. Nah, ini kan doa alifnya di tengah kan? Iya, iya. Pak Sonehin, ya kan? Ya. Perhatikan yang nomor 2-nya. Yadu'u setelah dot waw. Ya kan? Ya. Dau'an setelah dot waw. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa alifnya ini asalnya waw. Gitu. Baik. Ya, ya. Kalau dia ini asalnya diwaan. Asalnya juga waw juga nih. Ketemu di adoat, ia telah menerangi. Oke, sekarang anggap saja itu sudah selesai urusan itu ya. Jadi kita akan kemari lagi ya. Kullama setiap kali adoa ia menerangi. Ianya kembali kepada kemana nih? Adoa itu kilat. Ya. Setiap kali kilat itu menerangi lahum kepada mereka. Lahnya kepada atau bagi mereka. Masyau. Wawanya, waw alifnya mereka. Tinggal 2 huruf kan nih, masya. Ya enggak? Nah, teori kita mengatakan apabila tinggal 2 huruf, maka tinggal dikasih alif di akhir. Masya atau dikasih ya. Gitu, Pak. Tuh, kalau masya berarti masyawa. Ini masya. Ya. Sekarang saya buka nih. Kamusnya dari mim kan? Saya bukannya di nun karena apa? Karena enggak sih dari mim aja. Dari mim. Ustaz digedein dong. Belum, tak. Ya, nanti digedein. Ini mata ya, ini serne. Perhatikan ya. Ternyata dari masya yamshi masyan. Berjalan. Masyau mereka berjalan. Oke ya? Gitu deh Pak. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang tambahannya itu adalah ya, masya yamshi. Itu. Kullama setiap kali adoa ia menerangi lahum buat mereka masyau mereka berjalan fihi di dalamnya, maksudnya di dalam terangnya kilat itu. Ya, kalau kilat itu keluar ceret berjalan, ya tapi kan nggak bisa lama, namanya kilat. Sedetik 2 detik paling. Wa idza dan apabila azlama gelap alaihim atas mereka qamu mereka berhenti, mereka berdiri ya. Berdiri aja gitu. Nggak bisa jalan. Itu ya ini perumpamaan bagi sikap orang-orang munafik terhadap Al-Qur'an ya. Jadi kalau menguntungkan mereka, mereka ikut. Nggak menguntungkan bagi mereka, mereka diam aja. Ya, diamnya mereka tidak mau melaksanakan perintah dan titah Al-Quran itu seperti orang yang berada dalam kegelapan, tidak ada cahaya di depan dan belakangnya, di kanan dan kirinya. Nggak bisa berjalan. Gelap. Nah, orang yang sikapnya seperti ini, apa kata Allah? Walau sya'allah. Walau dan andaikan. Pak, Kang Dedi ada kan? Kayaknya nggak ada. Tadi kayaknya saya lihat Kang Dedi. Ada di Kang Dedi ini. Oh, ini ada, ini ada. Nah, ya, diingat nih Kang Dedi. Diingat kaidah nih. Apabila Al-Quran mengatakan lau.
Pak Rizwan. Hadir. Ya, Pak Rizwan ya. Hadir Pak Kiai. Ya, dengerin baik-baik. Karena mungkin di IIKI tidak diajarkan kayak gini nih. Oh gitu Pak Kiai. Ya enggak. Karena di IIKI itu dianggap sudah pintar semua. Ya. Musibah. Kalau di Granada dianggap 0 semua. Iya, hancur berarti. Ya enggak. Jadi walau sya'allahu. Lau kan artinya andaikan, ya enggak? Lau di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa yang terjadi adalah kebalikannya. Apabila ada kata lau di dalam Al-Quran menunjukkan yang terjadi adalah kebalikannya. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Itu ada lau kan? Itu yang terjadi pasti kebalikannya. Ya, kita teruskan. Walau dan kalau, andaikan sya'allahu. Ini kan nih. Ya. Menunjukkan baik ini subjeknya. Andaikan menghendaki, sya'a menghendaki Allah, andaikan Allah menghendaki, andaikan Allah mau, berarti Allah tidak mau, ya kan? Oh iya. Berarti Allah tidak mau. Tapi ini andaikan Allah mau. La zahaba, la-nya ini pasti. La-nya pasti. Oke. Kapan ada zahaba? Ada zahaba, ada bi. Zahaba bi. Jadi ini rumus nih dikit-dikit ya. Zahaba plus bi. Ya. Sama dengan menghilangkan. Gitu ya, melenyapkan, menghilangkan. Ya. La zahaba, pastilah zahaba menghilangkan. Siapa? Allah. La zahaba, pastilah ia menghilangkan bisam'ihim, pendengaran mereka. Semua orang munafik dibikin budak semua. Dibikin tulis semua kalau Allah mau, gampang. Wa absarim, dan penglihatan mereka kalau Allah mau, gampang itu. Ya, Allah butakan, Allah tulikan semua orang kafir bisa aja. Makanya Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli, atas masing-masing, atas segala syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa. Itu gampang bagi Allah. Oke ya? Ya. Apa ini maksudnya ya? Maksudnya andaikan, tapi ini mesti andaikan ya. Ini masih di kata-kata perumpamaan ya. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ya, hampir saja terangnya Al-Quran itu membuat hati mereka, penglihatan hati mereka itu hancur. Jadi buta sama sekali. Hatinya tidak ada cahaya. Tidak bisa menerima cahaya. Hancur sih. Tersambar oleh terangnya Al-Quran. Ya, itu perumpamaan seperti itu ya. Baik. Selesai kita di ayat 20. Masya Allah, luar biasa. Ayat 21. Ada yang berani? Ya, Ustaz, mau. Ya, silakan. Kamu Senin? Ya. Ya, monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai ayuhan langsung aja dong, ya ayuhan nas, wahai manusia, gitu dong. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, gitu dong. Oh, budu, beribadahlah atau sembahlah ya. Iya. Bakum, Tuhanmu, Tuhan kalian. Iya, pintar. Alladzi yang khalaqakum menciptakan kalian. Wallazina dan orang-orang yang min dari dari qablikum sebelumnya sebelum kalian sebelum kalian qablikum la'allakum agar kalian tattaqun bertakwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wa'budu, alif nih awalan nih. Waw alif nih artinya kalian karena bentuk perintah. Wa'budu, beribadahlah kalian. Ya. Sembahlah oleh kalian. Rabbakum. Tahu kan artinya robba itu apa? Robba itu pencipta, pemelihara, pendidik, pengatur, pemilik yang memenuhi segala kebutuhan. Itu namanya Rabb. Jadi dia satu kata yang memiliki makna yang sangat luas sekali yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa manapun. Kata Rabb. Jadi mestinya paling tepat ini tidak diterjemah. Tapi juga akan repot juga. Ya. Paling tepat semua orang itu memahami makna Rabb di dalam bahasa Arab. Rabb, iya. Rabb itu apa? Pencipta, pemelihara, pendidik, pengatur, ya, pemilik yang memenuhi segala kebutuhan itu Rabb. Jadi sepertinya mengatakan, wahai manusia, sembahlah oleh kalian yang menciptakan kalian, yang mengatur kalian, mendidik kalian, yang memenuhi segala kebutuhan kalian, yang memiliki kalian, yang melindungi kalian itu Rabb. Alladzi khalaqakum, alladzi yang khalaqa telah menciptakan kum kalian. Walladzina dan orang-orang yang min qablikum, min tidak diterjemah ya. Pak Muslim? Ya. Min tidak diterjemah. Kenapa? Karena dia dirangkai dengan qabli. Walladzina min qablikum dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kita kemarin kan bicara ya, min plus qabli atau ba'di atau berarti satu hal aja kalau gitu. Gini ya. Oke.
tahti. Itu poinnya hanya untuk 2 bulan saja. Fauqi. Terus duni. Ghairi. Nah, ini min tidak diterjemah nih. Ya, min tidak diterjemah. Minnya yang tidak diterjemah ya. Iya. Min tidak diterjemah kapan? Kalau dia dirangkai dengan qabli, ba'di, tahti, fauqi, duni, ghairi. Mantap. Sudah ini kan? Maksud saya ini sudah disampaikan sama Ustadz Bani kan? Ya. Jadi walladzina dan orang-orang yang min qablikum sebelum kalian. Ya. Kum ini artinya kalian nih. Qabli sebelum. La'allakum, nih kum lagi kan? Kalian itu. La'alla agar kalian atau pasti kalian. Apa bedanya pasti sama agar? Ya, begini. Kalau Allah yang mengatakan la'alla itu sebenarnya artinya pasti ya. Menurut sebagian ahli tafsir. Ya, karena Allah tidak pernah mengharap. Jadi pasti kalian tattaqun, kalian bertakwa. Ta wa nun adalah kalian. Nah, tasydid ini apa nah? Bukan. Yang tak ini seperti apa? Ini masuk di kaidah tak bertasydid ya. Ya, kaidah tak bertasydid. Apa kaidahnya? Ingat nggak? Tak bertasydid dengan syarat ya, tidak jatuh setelah setelah al masuk. Maka dan huruf sebelumnya dibuang. Terus tasydid sama dengan alif atau ta atau waw. Kemungkinannya nih. Ya, kita sudah lewati kan kayak gini nih. Ya enggak? Nah. Tak bertasydid dengan syarat tidak jatuh setelah al, maka tak dan huruf sebelumnya dibuang. Tasydid sama dengan alif, ta atau waw. Jadi untuk kasus tattaqun, ya, untuk kasus tattaqun begini nanti ya. Ya. Ta dan huruf sebelumnya dibuang. Ya. Oke, wawunun akhiran. Gitu Kak, Pak? Ya. Pak Muslim. Ya, jadi tinggal apa tuh? Tinggal tasydid sama qaf. Ya. Gitu Kak? Nah, tasydidnya bisa alif, aqo, bisa ta, taqo, bisa wa, waqo. Dicari. Ada nggak aqo, taqo, waqo? Nah, sekarang kita coba ya. Cari di alif. Saya sih sudah tahu nggak bakal ada di alif itu aqo. Di alif ya. Saya bukannya di ba aja deh, biar cepat. Karena udah mendekati ba itu. Mim, lam, kaf, qaf setelah ini. Lihat ya. Afa. Oke.
aka. Berarti kan udah lewat nih. Nggak ada ako sampai afa. Berarti kita cari di ta. Oke? Saya cari di ta aja. Terus saya mundur. Ta, ba, ta, tarat, lam. Tasa, ta'a, ain, rin, fa, qaf. Nggak ada di ta. Nanti wow. Langsung la. Berarti di waw. Oke ya? Ya. Jadi saya carinya di waw. Saya cari di ya saja supaya langsung saya mundur. Waha, wana, waha, wala, waka. Nah, lihat nih ya. Ada nih wako, menjaga, melindungi gitu. Oke? Iya. Mantap gak nih Pak? Mantap Pak Kiai, Masya Allah, semakin panas. Mantap. Makin ngebul. Mantap. Ibu kayak di pesantren, Bu. Oh, ini memang pesantren luar biasa nih. Biasa nih, Granada pesantren. Keren, kilat. Ini pesantrennya Bu Nini ini. Subhanallah. Baik ya. Gitu ya. Jadi tadi berarti tattaqun dari kata waqa yang artinya menjaga. Ittaqa menjaga diri. Jadi la'allakum tattaqun agar kalian dapat menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Dari apa saja yang Allah tidak suka. Itu namanya takwa itu. Baik, masih ada waktu 7 menit. Ya, cukup lah ini untuk satu ayat. Silakan. Yang siap. Siapa siap? Ya, silakan. Saya coba, Ustaz. Nah, gitu dong. Ya, silakan. Baca dulu. Minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Alladzi yang ja'ala telah menjadikan lakum bagi kalian al-ardha bumi firasyan sebagai hamparan was-samaa'a dan langit binaan tiang wa anzala dan yang telah menurunkan. Masa binaan tiang bener aja. Binaan bangunan atap. Ya, boleh. Atap boleh. Wa anzala dan telah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an air fa akhraja maka keluarlah bihi dengannya minas samarat dari macam-macam samarat tumbuhan ya Ustaz? Buah-buahan rizqan sebagai rizki lakum bagimu. Fala maka janganlah taj'alu kamu jadikan lillahi bagi Allah anda dan tandingan wa antum sedangkan kalian ta'lamun mengetahui. Itu nyontek apa hafal? Enggak, Ustaz. Enggak nyontek, saya lagi baca. Ya, kalau bisa menerjemah dari membuka kamus, berarti insya Allah sukses bisa menerjemah 30. Enggak, saya enggak buka apa-apa nih, dilihatin suami sama anak-anak saya. Ya, bagaimana tahu artinya kalau tidak buka kamus? Saya enggak buka, Ustaz. Pernah belajar juga. Oke. Dulu pernah beli buku Granada, cuman kalau dulu kan nggak ada video seperti sekarang, Ustaz. Ya. Belajar sendiri. Alhamdulillah. Baik ya, sekarang perhatikan. Nah, supaya mantap ya. Alladzi yang. Kembali kemana nih? Kembali kepada ini nih. Rabbakum. Ya. Jadi Tuhan kalian itu adalah alladzi yang.
Ja'ala telah menjadikan lakum buat kalian al-ardo bumi. Jadi bumi ini diciptakan buat siapa? Ya, buat manusia. Hewan saja buat manusia, tumbuhan buat manusia, ikan buat manusia, burung buat manusia. Ya, jadi Allah kasih fasilitas itu penuh buat manusia. Tuh. Dipecat dari kerja tenang aja. Ya, bumi masih milik kita kok. Ya. Jangan berkecil hati, rezeki Allah banyak. Tapi kita harus menjadi orang yang smart, yang pintar, yang cerdas. Ikuti zaman. Ya, harus pintar. Orang beriman itu harus profesional. Firashan, annya ini nih. An yang ini nih artinya sebagai. Oke, Buis. Jadi an ini artinya apa? Artinya sebagai. Terus? Firashan sebagai hamparan, sebagai kasur. Jadi bumi ini dihamparkan oleh Allah. Ya, dihamparkan oleh Allah. Satu ya, firash itu juga artinya kasur. Maksudnya apa tuh? Bumi ini Allah ciptakan buat kalian, enak ditinggali empuk dia. Satu. Terus yang kedua, bumi ini jangan dikotori. Kasur itu mesti bersih supaya tidak bikin gatel. Masya Allah. Kesono dia larinya. Gitu kan? Namanya firash, masih bersih, jangan dikotori, ya jangan dirusak. Nanya dalam. Ya. Wassamaa dan langit binaan. An di sini juga artinya sebagai. Ya. Bina itu artinya dua ya, atap atau bangunan. Dan memang langit itu merupakan bangunan yang sangat kokoh. Kokoh sekali itu langit itu. Allah ciptakan, Allah tinggikan langit itu tanpa adanya tiang. Nah, kita mau bikin tenda saja tiangnya ada 10 biji. Ya. Bikin masjid kecil saja tiangnya banyak sekali. Allah ciptakan langit yang tinggi, yang hebat itu tanpa tiang. Dan kokoh luar biasa. Lampu-lampu yang Allah gantungkan di bawah langit pertama itu jumlahnya orang tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Ya, setiap hari, setiap malam itu menyala-nyala tanpa pernah berhenti kecuali kalau dia mati. Luar biasa kan? Coba manusia bikin lampu itu, lampunya gantung gitu di rumah, lampu kita nggak nempel gitu, gantung. Bisa kan? Bisa aja, tapi itu makan energi yang pasti mahal sekali. Jadi itu bangunan yang sangat kokoh. Kalau itu bukan bangunan yang sangat kokoh, kita akan rusak oleh sinar matahari. Tapi itu dibangun oleh Allah langit itu. Ya, ada lapisan-lapisan yang bisa melindungi kita dari bahayanya sengatan matahari secara langsung. Ya, dia bangunan luar biasa. Wa anzala dan ia telah menurunkan minas sama'i dari langit. Apa yang Allah turunkan? Ma'an air. Ya. Fa akhraja lalu Allah mengeluarkan, bukan dikeluarkan. Atau bukan keluar, bukan. Fa akhraja. Kalau kharaja artinya keluar, akhraja mengeluarkan. Maka Allah mengeluarkan bihi dengannya. Ya, nya ini kembali kemana nih? Hi nih. Hi ini dia kembali ke air. Ya, bihi dengannya, dengan air. Ya, mengeluarkan minat samarati buah-buahan. Ini tidak diterjemah nggak apa-apa, tapi kalau diterjemah berupa boleh juga ya. Atau diterjemah min dari juga boleh. Ya. Jadi kalau saya sih mau langsung aja enaknya minnya ini ziyadah ya. Fa akhrajat thamarati gitu. Lalu Allah mengeluarkan dengan air itu buah-buahan.
Rizqan sebagai rizki. Ya. Atau misalnya diterjemah minnya berupa. Lalu Allah mengeluarkan dengan air itu minat samarati berupa buah-buahan. Ya, boleh aja. Berupa buah-buahan. Rizqan sebagai rizki. Jadi rizqannya aneh ini sebagai rizki. Rizki itu apa sih bahasa kitanya? Anugerah. Kenapa sih disebut anugerah? Karena itu bukan dengan kekuatan kita itu. Nanti dingin jadi, lagi. Keluar buah-buahan itu bukan dengan daya kekuatan kita. Kita cuma naruh saja. Terkadang kita tidak menanamnya langsung, tapi dia keluar juga. Ya. Lakum buat kalian. Fala maka janganlah. Taj'alu ya ta wawa alif artinya apa? Kalian. Maka janganlah kalian menjadikan lillahi untuk Allah andadan. Ya, biasanya awalan alif ada sisipan alif itu artinya apa? Artinya menunjukkan jamak. Dari kata nada dan nid itu tandingan. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Karena memang tidak ada tandingan Allah itu. Wa antum sedang kalian, wa-nya ini artinya sedang. Ini namanya wawu hal. Wawu ini artinya sedang, ya. Sedang. Sedangkan kalian, nah ini namanya wawu apa? Ini namanya wawu hal. Ya, wawu yang menerangkan tentang keadaan. Ya, sedang kalian ta'lamun, kalian tahu. Itu ya yang bisa disampaikan. Sudah mau maghrib nih. Ya, sampai sini dulu deh. Ustadz di bagian mana? Nanya Pak Ustadz. Silakan. Tadi silakan yang mau tanya. Ustadz boleh usul Ustadz. Boleh dia. Ustadz, ini kan udah sampai ayat 21 Ustadz ya. Supaya kita kan sambil menghafal, kadang-kadang kan suka lupa. Mungkin secara acak mungkin diulang. Misalkan satu ayat acak, misalkan ayat ke-14, ayat ke-11. Untuk supaya memori kita, itu udah tua ya masalah kita. Kadang-kadang kita ingat, besok lupa. Ini ingat lagi, lupa. Usul aja Ustadz. Jadi apanya nih yang ditanyakan? Pak Raja Bihi, Pak Ustadz, itu hi itu bisa merujuk ke dua nggak? Antara air dan bumi dalam ini tanah ya kan itu keluar ya buah-buahan. Buah-buahan itu keluarnya kan ketemunya air dengan tanah. Hi itu bisa harus tunggal atau dia bisa mewakili dua? Tunggal. Pak Raja Bihi. Ini kan wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit air. Iya. Fa akhraja, lalu Allah keluarkan bihi dengan air. Dengan air itu bumi tanpa air nggak akan keluar air, sumbernya air. Karena sebab air pakai maksudnya. Air itu makhluk yang paling tua itu air. Sebelum manusia ada, sebelum jagat raya, sebelum langit ada, air sudah ada. Ya, itu makhluk yang paling tua. Allah mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Itu sumber kehidupan air itu. Bukan bumi sumber kehidupan, tapi air. Oke, jelas? Jelas Pak Kiai. Terima kasih Pak Ustaz. Mantap, Al-Qur'an mantap kan? Pak Kiai begini aja terus nih, mantap nih belajar begini. Ada terjemahan gitu, ada ini bisa. Orang belajar Al-Quran pasti mantap lah. Mantap. Itu pada tapi mantap. Jangan itu, Ustaz. Jadi tidak pikun, Ustaz ya. Orang belajar Al-Quran model begini ya, Bu.
Belajar Iya. Al-Quran model begini, langsung yang umur 71 seperti umur 17. Jadi 17 ya. Kayak di pesantren bagaimana? Banyak banget diskonnya. Ya enak. Emang enak belajar gini, Ustaz. Iya, langsung terasa tentram di hati. Amin. Kenapa? Iya. Karena yang dipelajari Al-Quran. Bagaimana hati nggak subur. Ya, bagaimana kita mempelajari Al-Quran hati tidak sehat. Iya nggak? Masya Allah. Iya. Rambut putih juga langsung hitam lagi, ya kan? Tadi tidak dilihat. Alhamdulillah. Pakai rumusan-rumusannya itu nggak ada ditulis pakai. Apa itu? Min ketemu tambah plus belum ada tuh. Ini rumusan-rumusan apa tidak min ini min kopli ketemu nggak perlu baca. Ya, mestinya sih sudah lewat itu waktu belajar waktu di walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nggak ada bukunya rumusan pakai. Di buku tidak ada. Di buku tidak ada. Ciptain Pak Kiai. Tapi waktu kita belajar itu mestinya diberikan yang kayak gitu tuh ya. Ustaz, bentar dulu Pak. Kan kita artikan Ya, jadi kayak gini nih. Bentar Pak Ghazali, bentar. Nih Pak Rizkan. Amin. Mestinya sudah disampaikan yang kayak gini nih. Iya. Udah kan? Saya kan belum masuk. Oh. Terlambat baru taubatnya kemarin. Jadi min tidak diterjemah jika dirangkai dengan qabli ba'di tahti fauqi duni ghairi. Yang tadi saya tulis tuh. Ya. Ya enggak? Saya rekam kayak. Print screen nih satu nih. Ya, saya rekam nih. Ya. Kalau di komputer kan alt print screen. Kalau di situ kan apa namanya? Screenshot. Share screen. Ya, share. Di buku mah nggak ada Ustaz ini. Ya, nggak ada di buku, adanya di Zoom. Ini juga banyak keprintan dari Zoom. Mantap Pak Rizwan. Tadi Pak Ghazali ngomong apa tadi? Nggak jelas Ini Ustaz, kalau misalkan kita ngertiin ternyata kok di dalam bahasa Indonesia kok rasanya yang kurang pas, terus kita hilangin ini boleh nggak? Misalkan kayak kalau karena misalkan kita nggak rumus nih, minta ti misalkan dari di bawah, kayaknya kok nggak enak ya di bawah. Iya. Gitu. Iya, makanya kan kalau kita tidak tahu rumus kan pasti ada salah ya. Iya. Ada saja salah. Maka kita terus belajar. Namanya juga orang belajar bahasa. Ya, hari ini dapat 1%, besok 1%, besok lagi 1%, lama-lama kan banyak. Gitu nggak? Betul, Ustaz. Gitu. Makanya terus aja Terima belajar. kasih, Ustaz. Sama-sama. Bu Nini udah mau maghrib? Udah. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah berasap, Bu. Udah berasap? Astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Berasap tapi bahagia, Bu. Subur hatinya. Jangan sampai. Nggak ngantuk nih, enak nih. Nggak ngantuk, Pak. Ya. Enggak, ini gurunya luar biasa, bisa bikin kita jadi nggak ngantuk. Itu ada jurus-jurus gitunya. Dari hati mikir semua pikiran. Ya, Ustadz itu memang mintanya kan berinteraksi seperti gini gitu ya, baik pada saat menerjemah, pelajaran menerjemah ataupun pas tadabbur. Cuma kan kalau lagi pas tadabbur susah ya, jadi nggak bisa ngedengerin gitu kan kajiannya gitu. Kalau sekarang bisa interaksi menerjemah. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ya, saya terima kasih. Sehat terus Ustaznya. Makasih Pak Ustaz.
kasih sudah Sama-sama. kita baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Keluar masuk ini. Oke, saya gembok ya. Ada gerhana matahari. Enggak ada lanjutan. Jam berapa? Enggak. Ini Pak Pari, ini Ya, Bu. ada lanjutan jam 4 sore biasanya ada enggak? Iya betul, ada Bu. Insya Allah ada nanti jam 4. Untuk Mas Bayu, jam 4 Bu. ya? Yang taksim. Oh iya iya. Oh iya, makasih Pak Pari. Sama-sama Ibu Ndais. Saya kunci ya. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.